Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dudun, dan sudah tentunya di channelnya Dudun Aslam. Nah, yang sudah pastinya di channel ini saya akan sedikit banyaknya bercerita tentang kisah saya sewaktu saya sakit lambung 2022. Nah, gini teman-teman, sebelum kesana kesini, alangkah baiknya siapapun kalian, dimanapun kalian yang menyaksikan video ini, saya doakan agar kalian tuh setiap harinya semakin banyak perubahan dalam kesehatannya tentunya ya. Nah teman-teman, harus semangat ya. Jadi gini teman-teman ya, ada kalanya tuh penderita asam lambung GERD dan saya tipe psikosomatis tuh kadang tiba-tiba lemes kan, nggak ada tenaga. Bahkan saya pun pernah teman ya, pernah ngangkat HP aja tuh nggak kuat teman, saking lemesnya. Akhirnya kan cemasnya, was-wasnya, ketakutannya, ada lagi disertai dengan berdebar jantung yang luar biasa. Nah, gimana caranya mengantisipasinya? Ketika saya sakit ya saya cuman ya cari tempat senyaman mungkin, yang duduk, ambil air minum, sudahlah kita minum perlahan, dibantu dicampur dengan madu. Biasanya saya sih selalu kemana-mana tuh selalu sedia madu teman-teman ya. Kalau nggak ada madu ya gula bisa ya, teh manis, cuman jangan terlalu pekat lah ya. Jadi siang manis-manis tuh emang buat sedikit ngebantu mulihin tenaga teman-teman ya, biar nggak terlalu lemes bener. Jadi ya sering saya juga maksudnya kayak yang teman-teman rasakan ya kan. Makanya ini ayo, dengan adanya video ini tuh saya cuman ya maksudnya untuk menyembuhkan, karena saya bukan dokter ya kan, tapi paling tidaknya tuh ya buat menemani kalian lah di saat kalian merasakan sensasi ini itunya banyak bener kan. Nah, mungkin saya sebagai teman hanya bisa menemani ya kan, untuk sedikit bercerita ya kan, apa saja yang saya lakukan ketika merasakan sensasi tersebut. Untuk lemas juga teman-teman jangan lupa juga ya, itu tuh jadinya hal yang wajar lah ya ketika kita merasakan lemes. Pokoknya mah yang nggak ada tenaga ya wajar lah, namanya juga pencernaan lagi bermasalah, pastinya kan fungsi lambungnya aja ini kan lagi bermasalah nih, jadinya kan dia belum bisa memproses apa yang dimakan sama kita tuh, belum sepenuhnya kandungannya ya kan, nutrisi dari makanan yang kita makan tuh belum sepenuhnya terserap teman-teman ya. Harus dipahami ya, agar kenapa, agar ketika kitanya mulai sadar ya kan, paham, jadi kitanya agak mau gimana juga jadi sadar diri gitu teman-teman, hal yang wajar lah. Jadi ya makanya lemes ya, makannya jangan sampai lupa ya, apalagi minumnya jangan lupa juga teman-teman. Untuk seukuran normal orang dewasa tuh minimal sehari tuh 8 gelas teman-teman ya, sampai 10 bahkan ya lebih juga nggak apa-apa, gimana aktivitasnya kan. Harus dipaksain teman-teman ya, segala sesuatunya tuh harus dipaksain. Jadi jangan rebahan mulu ya. Kalau makin banyak rebahan tentunya ya kan, sensasinya pasti bakalan datang yang lebih banyak lagi. Kenapa? Satu, namanya rebahan udah pasti kan otot-otot tuh banyak kaku ya kan, akhirnya terasa pegal-pegal lah ya kan. Kadang dada kiri tuh kadang suka menyeramkan, kayak celetat-celetit ya kan, bahkan tembus ke belikat belakang. Nah itu bikin horor, akhirnya kan mikirnya wah jangan-jangan nih sakit jantung nih ya kan. Saya pun seperti itu teman-teman ya, dan hampir setiap hari ketika parah-parahnya. Tapi ya alhamdulillah kan ada triknya juga ya, cara menanganinya tersebut. Caranya ya gitu teman-teman. Jadi ketika saya merasakan sensasi banyak ya kan, banyakin hiburan, walaupun emang dengan keterbatasan fisik kita ya paksain. Kalau nggak dipaksain ya kalian mau sampai kapan ayo. Ya kan, makanya sedini mungkin segala sesuatunya harus dipaksakan. Nah, dan ketika sudah melaksanakan, misalkan nih gaya hidup sehat sudah mulai diterapkan,
nggak maksudnya nggak langsung juga temen ya, nggak kayak makan cabai lah ya kan, begitu gigit langsung terasa pedas ya, nggak gitu, butuh proses teman-teman, apalagi yang sudah parah ya kan, kalian harus sabar ya. Kenapa ya, segala sesuatunya harus dilatih lagi ya kan, dari ototnya, dari pikirannya, dari ya itu ototnya kan. Kalau lagi lambungnya bermasalah tuh pasti ada penurunan massa otot teman-teman ya. Karena kenapa? Ya wajar lah, namanya kita kekurangan, ya mohon maaf, kekurangan gizi. Makanya harus diperbaiki gizinya, dibagusin lagi makanannya, jenis makanannya, jam makannya. Nah, saya juga pernah teman-teman, saking pengen cepet sembuhnya, saya juga pernah melaksanakan tuh ya rutinitas ya, metodenya lah ya, seperti itu. Dari bangun tidur nyampe tidur lagi, itu jam-jamnya sudah tertata teman-teman ya. Jam segini saya harus gimana, jam segini harus gimana. Ya emang nggak mudah sih, butuh latihan, sama saya juga, tapi dengan tekad yang tinggi ya kan, alhamdulillah gitu kan, ada solusinya, ada perubahannya, walaupun emang perubahannya nggak langsung signifikan teman ya, dikit-dikit lah, tapi nah gini, ada triknya juga teman-teman ya. Ketika di tubuh tuh ada perubahan sedikit apapun, jadikanlah itu hal yang sangat luar biasa ya. Untuk apa ya? Untuk kitanya, untuk semakin semangat teman-teman ya, agar cepat pulih, cepat normal lagi ya kan. Nah makanya harus semangat, oke? Dan tak lupa nih, ada juga nih teman kan, namanya ada pertanyaan lah maksudnya yang tanyakan, Pak sering nggak katanya merasakan emas ya, ini lagi dijawab deh. Ya kan, bisa sering lah, disertai dengan kelayangannya, pusingnya ya kan, akhirnya pemikirannya liar lagi, dan anehnya juga itu pemikiran itu kenapa yang ke hal-hal yang negatif ya, mengarah ke hal-hal yang kayak kematian lah, kayak penyakit-penyakit yang horor lah ya kan. Ya tentunya itu sangat tidak diinginkan ya kan. Makanya itu teman-teman ya, makanya nih adanya video-video seperti ini tuh kadang ya mungkin terlihat sepele lah ya kan, mungkin sebagian orang, tapi kenyataannya saya juga teman-teman nih ya maksudnya dengan ketemunya video seperti ini tuh justru jadi bisa saya bikin patokan juga teman-teman, bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bisa sembuh total, bisa sembuh normal lagi ya kan. Nah ini saya sudah mempraktekkan ya kan, maksudnya dari motivator yang suka sering saya tonton waktu saya sakit teman-teman ya. Makanya saya juga terinspirasi untuk ya sedikit membantu teman-teman, apalagi ya kan, selain saya juga karyawan di buruh di daerah sini, saya juga kan ya suka ngurut panggilan teman-teman ya, jadinya ya banyak sering deh, jadi apa yang pasien-pasien yang saya pegang tuh kadang suka sambil ngurut, kita sharing, oh yang dirasakan gini. Nah ketika kita curhatnya sama orang yang pernah ngalamin gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, tentunya di situ juga teman-teman akan ada suasana yang beda. Kenapa? Ketika yang ngomongnya ya maksudnya yang ngasih taunya, kita sharingnya sama-sama orang yang pernah ada pengalaman, tentunya akan berbeda teman-teman ketika orangnya itu belum pernah ngerasain yang namanya anxiety itu kayak gimana, yang namanya psikosomatis itu kayak gimana, yang namanya asam lambung lagi nggak normal tuh kayak gimana. Dan beda juga teman-teman ya, ketika yang maksudnya yang sudah pernah sakit terus dia sembuh tapi nggak dipelajari, beda juga. Jadi cara ngobrolnya, walaupun emang ngobrolnya gitu-gitu aja, tapi cara kita ngungkapinnya tuh ada kesan tersendiri teman-teman, ada keterangan tersendiri, entah kenapa ya emang seperti itu. Kenapa ya saya juga bingung, tapi ya itu emang diakui sama, maksudnya kan saya juga suka sering sharing kan sama yang penderita juga ya kan, walaupun emang nggak tiap hari, tapi ya sering teman ya, keluhannya gini-gini ya, kok masnya tahu katanya gini-gini
Ya bukan masalah tahu sih sebenarnya. Ini saya pernah ngerasain, soalnya waktu itu saya juga pernah sakit, pernah sama ngerasain yang ini loh, ini begitu ini. Oh iya saya juga. Nah akhirnya obrolannya pun nyambung. Nah disitulah makanya ada ketenangan tersendiri yang sulit diungkapkan, tapi kenyataannya ya tenanglah, walaupun emang nggak terus-terusan makannya ini makan diabadikan nih di konten-konten seperti ini teman-teman. Jadi suatu saat kalian misalkan lagi merasakan sensasi, ya silakan ditonton lah, maksudnya ya nggak harus channel ini juga teman-teman. Di YouTube tuh banyak bener channel-channel gini ya, itu makanya jadikan patokan untuk kalian, untuk kesembuhannya, agar kalian itu semakin semangat setiap harinya teman-teman ya. Jangan putus asa. Makanya ketika udah semangat nih, tahu-tahu ngedown lagi, udah, kalau saran saya sih udah cari konten ini dulu untuk menginspirasi kalian agar kalian tuh semangat ya. Jadi jangan rebahan mulu mah. Ya gitulah, nantinya bakalan banyak sensasi yang kalian rasakan. Kenapa seperti itu? Ya emang saya juga begitu teman-teman, tapi ya tingkat keparahannya kita juga kan beda-beda juga ya. Ada yang ya belum parah banget lah ya kan, ada yang kalau misalkan untuk parahnya ya mungkin dari sensasi yang begitu banyaknya ya kan. Biasanya ya saya waktu parah-parahnya berat badan tuh wah drastis bener teman-teman, dan ketika ngaca waduh udah mengkhawatirkan, udah mau pucat, kumal ya kan, kusut, ditambah badan juga drastis turun ya kan. Tapi kalau inget sekarang nih ya kan, sebelum sakit tuh saya emang cita-cita ya, maksudnya pengen nurunin berat badan lah. Ternyata dikabulin teman-teman. Dikabulinnya ya gitu, mungkin dengan harus jalannya saya harus sakit lambung ya kan. Makanya kalau kita sekarang sudah sadar, sudah nginget-nginget masa waktu sakit, ya bersyukur, berarti kan makanya nggak ada doanya nggak dikabulin teman-teman, intinya gitu. Walaupun untuk cepat lambatnya ya udahlah, itu mah urusan kita sama sang pencipta, makanya harus semangat lah ya kan. Intinya kenyataannya doa saya dikabulin ya. Saya pengen maksudnya agak kurus dikit lah, maksudnya nggak terlalu gemuk, karena sebelum sakit tuh saya tuh berat badan 74,66 kalau nggak salah teman-teman. Soalnya nggak sengaja juga sih sebelum sakit tuh saya nimbang ya kan, waktu beli obat di apotek tuh ada timbangan, ya udah setimbang, nggak lama setelah itu sakit lah jadinya. Lagi pas parah-parahnya tuh turun badan tuh hampir 10 kilo lah teman-teman ya. Jadi pas waktu mulai pulih itu nimbang lagi sekitar 62, berapa gitu ya. Ya kan, lumayan jauh kan, itu jarak hampir kurang dari 2 bulan teman-teman. Ya gimana nggak turun ya, satu sisi ya kita ya stres lah saat itu kan, karena setiap harinya mikirin penyakit mulu ya kan, gimana nggak stres. Tapi bukan berarti gila teman-teman ya. Kadang suka wah ini takut gila, sama saya juga pernah mendapat pertanyaan seperti itu. Kayak orang gila, ya merasa kayak orang gila, iya oke, diakuin ya. Karena saking banyaknya sensasi yang dirasakan, akhirnya pemikiran pun jadi liar ya kan, dan mengarah ke hal-hal yang negatif. Entah kenapa seperti itu ya, emang mungkin ya. Nah ini yang dinamakannya trauma ya. Si trauma itu jadi sangat-sangat nempel di pikiran kita, akhirnya seperti itulah. Banyak benar yang dirasakan. Nah jadi teman-teman nih gini, sebelum kita akhiri video ini, langkah baiknya ya teman-teman ya, mohon bantuannya jangan lupa lah di subscribe dan like nya, agar video-video seperti ini tuh ya setiap harinya semakin banyak perubahan tentunya, untuk sayanya biar semakin semangat teman-teman untuk nge-share, untuk sedikit berbagi,
apa saja ya kan tip-tipnya, nanti kita sambungkan lagi. Dan teman-teman juga kalau misalkan ada yang pengen ditanyain ya boleh saja, cuman ya dengan versi yang seadanya ini teman-teman ya. Jangan, maksudnya ya mohon dimaklumi lah, soalnya kan baru-baru video seperti ini, saya baru bikin berapa lah, butuh latihan. Oke teman-teman, nanti kita dilanjutkan lagi dengan video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, semangat.